Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak dan saudara-saudara, pada pagi hari ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa menjalankan aktivitas kembali setelah semalam kita dimandikan oleh Allah dan sekarang telah dihidupkan kembali. Sebagaimana yang sering kita berdoa setelah bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dan sebelumnya yang telah mematikan kita, dan hanya kepadanya lah kita dibangkitkan. Bapak Ibu sekalian, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini Allah menakdirkan kita di tempat ini. Ini semua adalah tidak lepas dari skenario Allah. Segala aktivitas yang kita laksanakan adalah yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada pada majelis ini. Kita berangkat dari rumah, kita berniat, dan bahkan di jalan setiap langkah kita dihitung dengan suatu kebaikan dan ibadah. Dan ada juga riwayat mengatakan bahwa malaikat akan mendoakan kepada orang-orang yang senang di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita digolongkan kepada hamba-hambanya Allah yang senantiasa menuntut ilmu, terutama ilmu sebagai bekal kita nanti untuk menghadap Sang Khalik. Alhamdulillah juga kita telah bisa melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan. Barangkali kita tadi ada yang sudah sholat lail, kita bermunajat kepada Allah, kita berzikir, yang alhamdulillah kita yang terakhir telah melaksanakan sholat subuh berjamaah.
Semoga rangkaian ibadah-ibadah ini diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kelak kita menghadap beliau. Jamaah rahimakumullah, patut kita syukuri pula bahwa kita senantiasa dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah hati kita untuk istiqomah menjalankan perintah-perintah yang telah dituntunkan oleh Allah dan dibawa oleh Rasul-Nya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seraya mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yaitu Nabi akhir zaman sebagai uswah hasanah, sebagai role model suri tauladan kita dan pembawa risalah rahmatan lil alamin, yaitu sebuah peradaban yang akan selalu relevan, yang akan selalu cocok dengan berbagai perubahan zaman, dengan berbagai tempat dan juga berbagai golongan atau agama. Kita juga patut bersyukur, mudah-mudahan kita sebagai umat beliau, dan sholawat ini mudah-mudahan tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Barangkali kita juga cukup dan perlu bersyukur pada pagi hari ini. Alhamdulillah, kita sekarang pada hari kelima di tahun baru Masehi. Diakui atau tidak bahwa global belum secara universal menentukan tahun itu dengan tahun kita Hijriah. Kita masih menggunakan Masehi, sehingga saat ini tentunya kita perlu kita syukuri bahwa kita masih bisa menghirup udara segar yang barangkali sahabat kita, saudara kita yang barangkali akhir-akhir ini sudah banyak meninggalkan kita. Tapi di sisi lain, dengan tambahnya tahun, dengan tambahnya umur kita, dengan silih bergantinya waktu, sebenarnya adalah bahwa jatah umur kita adalah semakin berkurang, dan jarak antara ajal yang kita tuju adalah semakin dekat. Untuk itu kita harus selalu waspada, apalagi di zaman yang sudah akhir seperti sekarang ini. Jangankan kita yang kelasnya kelas kambing atau teri barangkali, yang kelasnya kiai, habaib atau apa, itu sekarang banyak yang sudah tergoda keimanannya. Apa itu? Tentunya yang paling menggiurkan adalah masalah keduniaan. Barangkali kita tahu bahwa di media sosial atau di media yang lain banyak ustadz, banyak kiai, wallahu alam itu benar atau enggak, tapi yang jelas video itu mesti benar. Banyak kiai yang didatangi seseorang dengan membawa iming-iming uang yang jumlahnya cukup fantastis. Kalau iman kita tidak kuat, apalagi kita belum pernah melihat, belum pernah memegang uang yang jumlahnya yang di situ adalah sebutannya adalah M, tentunya itu sangat menggoda.
Tapi bukan berarti kita yang kelas teri ini tidak bisa menghalau. Makanya Allah itu adil. Semakin tinggi seseorang, semakin tinggi ilmu seseorang, semakin tinggi iman seseorang, maka tiupan angin semakin kencang. Ya sama aja antara orang kaya dengan orang yang biasa-biasa aja. Semakin banyak godaan, tapi bagi orang yang biasa-biasa godaannya ya begitu-begitu aja. Karena memang Allah di dalam Al-Quran telah menyebutkan bahwa Allah tidak akan membebani kaumnya apabila hal itu tidak bisa dipikul oleh kaum itu. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini barangkali kita akan mengintrospeksi diri. Saya akan menyampaikan sebuah materi barangkali sudah sering disampaikan, tapi sekedar mengingatkan bahwa di era globalisasi, di era digitalisasi ini kita harus hati-hati dalam menyikapi terutama yang hubungannya dengan media sosial atau hubungannya dengan hablum minan nas. Karena pada dasarnya hubungan manusia itu menentukan nanti hubungan kita dengan Allah Sang Pencipta. Karena pada dasarnya kita hidup ini adalah hidup sebagai makhluk sosial yang tidak akan bisa lepas dari manusia yang lain. Sehebat apapun, sekaya apapun, manusia tidak akan bisa hidup dengan dirinya sendiri. Jamaah Masjid Syuhada yang berbahagia, dalam tema ini sengaja saya mengambil sebuah kisah, yaitu kisah nyata. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar yang sekarang barangkali sudah lupa karena terjadi 20 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2003. Dunia pemberitaan dihebohkan dengan pemberitaan yang sangat menjijikkan, sangat memalukan. Apa itu? Sebuah kisah dari hilangnya sebuah mayat seorang perempuan tua. Ternyata pada saat ditemukan mayat itu, beberapa anggota tubuhnya sudah hilang. Kisah ini kalau nggak salah terjadi di daerah Jawa Tengah, jadi di Indonesia. Ada beberapa mayat yang hilang, bahkan bukan satu. Mungkin kita semua masih ingat nama Sumanto yang dijuluki dengan manusia kanibal. Apa itu? Manusia yang memakan daging saudaranya yang sudah mati. Memang Bapak Ibu ini menjijikan sekali. Orang sudah mati, udah meninggal, dagingnya dicincang-cincang, dimasak, dimakan. Naudzubillah. Setelah diselidiki oleh pihak yang berwajib, ternyata bukan satu, ada dua wanita lain yang juga memang diperlakukan sama. Begitu ditemukan adalah anggotanya berkurang. Dan dia ditanya dengan enaknya menjawab, memang daging manusia itu enak. Mengapa saya membuat contoh seperti ini? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu wala yaghdab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim.
yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah perbuatan satwa sangka yang mencari kejelekan-kejelekan orang lain, yang biasanya disebut dengan ghibah. Mengapa harus dijauhi? Karena sebagian dari prasangka itu adalah jelas-jelas dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan jangan menggunjingkan satu dengan yang lainnya. Nah ini Bapak Ibu yang sesuai dengan tadi. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Bapak Ibu yang berbahagia, Allah telah menggambarkan ternyata ada yang sebenarnya. Maksud Allah membuat anekdot seperti ini adalah bahwa perbuatan ghibah adalah perbuatan yang sangat keji dan menjijikkan. Artinya apa? Haram kita lakukan. Saking tidak bolehnya, maka ini ada di dalam Al-Quran. Nah barangkali kita sebagai makhluk sosial ini kadang-kadang dalam bahasa Inggrisnya itu keperucut omongan katanya gitu. Kita kadang-kadang ngomong tidak sadar, kadang-kadang kita berbuat tidak sadar, kadang-kadang kita berada pada posisi itu. Bapak Ibu, Imam Muslim meriwayatkan dalam sebuah hadis sahihnya dari sahabat Abu Hurairah. Pada saat itu Rasulullah bertanya kepada sahabat, tahukah engkau apa yang disebut dengan ghibah? Maka sahabat pun menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Dengan jawaban itu Rasulullah SAW bersabda, engkau menyebutkan suatu yang ada pada saudaramu yang dia membencinya. Jika yang engkau sebutkan tadi benar-benar ada pada saudaramu, maka sungguh engkau telah berbuat ghibah. Sedangkan jika itu tidak ada pada saudaramu, maka engkau telah berbuat kedustaan. Jadi tidak ada benarnya Bapak Ibu. Kejelekan orang kita bicarakan, kita sama dengan memakan daging bangkai saudara kita. Itu kalau benar yang dibicarakan. Tetapi kalau tidak benar, maka kita adalah dianggap sebagai pendusta. Jadi tidak ada benarnya dan tidak ada enaknya. Ibnu Katsir menyatakan dalam tafsirnya, disebutkan dalam beberapa riwayat tentang ghibah dalam konteks celaan yang menghinakan, dalam konteks yang merendahkan, dalam konteks yang tidak menghinakan orang, sehingga Allah keras bahwa orang yang berbuat seperti itu disamakan dengan orang yang memakan daging saudaranya yang sudah meninggal. Bahkan sebuah kisah, yaitu Aisyah radhiyallahu anhu, istri Rasulullah, pada saat bercengkrama dengan Rasulullah, kebetulan di situ ada wanita pendek, yaitu namanya Safiyah
Ibarat kasarnya Aisyah berkata begini, loh orang itu pendek. Ternyata Rasulullah SAW keras. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis Abu Dawud? Beliau mengatakan atau menegur istrinya, sungguh engkau telah berkata dengan suatu kalimat yang kalau seandainya dicampur dengan air laut, niscaya akan mengubah air laut itu. Jadi hanya sekedar ada orang memang sudah pendek, dikatakan pendek, itu tidak boleh. Artinya apa? Islam ini sangat menghargai person, sangat menghargai pribadi. Urusan pribadi tentunya yang punya kita adalah hanya Allah. Artinya kalau kita menghina seseorang sama dengan kita menghina Sang Penciptanya. Karena tadi saya katakan bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang tidak ada skenario Allah. Dan semua itu semua mesti ada hikmah di balik itu semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau hal ini kita lakukan, barangkali kita tahu, kita mendengar bahwa ada orang berbuat seperti itu, kita mendukung atau kita menghalalkan, maka kita juga termasuk golongan mereka. Bagaimana harus kita lakukan? Bukan tambah membumbu-bumbui, harusnya kita paling tidak mencegah. Paling jelek kalau kita tidak mampu mencegah, ya kita pindah tempat. Bapak Ibu sekalian, apalagi di zaman digital sekarang ini, barangkali kita saksikan di era akhir-akhir ini, sehingga muncul istilah yang dulu nggak pernah kita kenal, namanya hoax atau hoax, berita bohong. Memang bukan sekarang aja Bapak Ibu, yang mana berita bohong itu mulai zaman Rasulullah, sebelum nabi-nabi dulu itu memang di dalam kebaikan mesti ada seperti itu. Tapi sekarang anehnya malah terorganisir. Mengapa terorganisir? Ini diciptakan oleh sebuah kelompok yang sudah berkuasa, yang menyebut atau di situ membentuk dengan namanya buzzer. Apa itu buzzer? Yaitu kelompok yang untuk menggiring opini-opini yang ditentang oleh akal sehat, digiring kepada hal-hal yang memang membenarkan yang tidak sehat itu. Dan anehnya Bapak Ibu, kabarnya ini dibayar pakai anggaran APBN Bapak Ibu. Naudzubillah. Berarti anggaran kita Bapak Ibu, kita bayar pajak, kita bayar apa saja yang kita bayar ke pemerintah, itu untuk membiayai itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus hati-hati ya. Paling tidak kalau kita bermedia sosial, yang sering menyakitkan hati barangkali di antara saudara-saudara kita itu, kita sering memasang status yang kaitannya dengan ghibah. Padahal setelah diingatkan dengan keras bahwa tembok derita itu yang ada di Palestina itu hanya dilakukan oleh Yahudi, tapi orang-orang kita sekarang ikut kepada mereka. Kalau status itu kabar baik, mendidik, edukasi, masih nggak masalah. Tapi ini sifatnya mungkin hoax, mungkin menyengsarakan orang, menghinakan orang, merendahkan orang, atau nyinyir dengan orang. Ini harus kita hindari. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi lewat kesempatan ini
kita sebagai sesama saudara, kita saling mengingatkan. Biasa di dalam sebuah pergaulan itu mesti ada yang gesekan, itu adalah hal yang wajar. Tapi satu prinsip yang harus kita pegang teguh, bahwa umat Islam adalah saudara. Apapun organisasinya, apapun latar belakangnya, kita adalah tetap satu. Maaf, kelemahan orang Islam selama ini adalah kita merasa terkotak-kotak. Organisasi ini nggak mau kumpul dengan organisasi ini nggak mau kumpul organisasi ini. Padahal di akhirat, bahkan di dunia pun, Muhammadiyah itu nggak ada, Pak, didirikan di Mekah. Bahkan Nahdlatul Ulama pun di sana nggak ada organisasi yang didirikan di Mekah, atau kita menyontoh di sana juga nggak ada. Tapi di Indonesia luar biasa, apalagi dengan tadi buzzer-buzzer yang berusaha memecah belah sebetulnya untuk kepentingan mereka. Kiai dipecah, umat Islam dipecah. Kita mau memilih pemimpin aja betul-betul katanya, ngapain kita impor dari zaman macem-macem. Padahal yang prinsip untuk orang Islam, mohon maaf Bapak Ibu, barangkali kita mengingatkan kembali, ada kriteria-kriteria pemimpin yang barangkali kita sama-sama tahu. Seperti juga imam kita di Masjid Juanda ini mesti dipilih yang bacaannya paling bagus, yang makhrajnya paling bagus, dan semuanya lebih daripada yang lain. Berarti kan ada kriterinya, Pak. Tidak peduli itu orang Bugis, orang Banjar, orang Jawa, nggak penting. Yang barangkali kita juga perlu kita pesankan Bapak Ibu, negara kita ini kalau menurut berita Bapak Ibu, wallahu alam itu benar atau hoax, dan memang udah ada buktinya. Saya mengamati di sisi Jawa Timur daerah saya, Pak. Saya saat itu masih SMP biasa, saya naik sepeda dari rumah saya ke kota Surabaya, naik sepeda ontel Bapak Ibu. Kenapa? Karena biasanya jalannya itu adalah satu arah. Kalau pakai sepeda enak, langsung ditenteng gitu aja, karena nggak boleh balik kan, Pak. Dan saat itu saya melewati pematang-pematang sawah yang ada pohon singkongnya, ada mangganya. Yang akhir-akhir ini saya ke sana, kebetulan saudara saya tinggal di situ. Tanah itu hampir Surabaya sampai Gresik, sampai Lamongan, sampai Tuban, bahkan sampai Mojokerto, Jombang dan sebagainya, itu tanah-tanah strategis itu bukan milik kita. Dan saya tanya kepada adik, kalau saya mau punya hunian seperti ini saya harus bayar berapa? Sekian M, Mas. Artinya apa? Saya tanya lagi, listrikmu dari mana? Listrik, air, termasuk wifi saya bukan miliknya Indihome, bukan miliknya PLN, bukan miliknya PDAM. Miliknya siapa? Miliknya yang di situ. Namanya apa? Citraland. Berarti semua adalah miliknya swasta, bukan miliknya negara. Ini sebetulnya yang perlu kita waspadai. Alhamdulillah masih ada daerah yang sekarang komitmen seperti zamannya Pak Harto di daerah Jogja. Daerah Jogja itu orang asing tidak semudah itu bisa memiliki tanah di sana. Nah, kita sebetulnya ke sana mikirnya. Nggak usah terlalu muluk-muluk yang dipikir. Itu aja kita selamatkan. Dan sekarang kita berada pada daerah yang memang dipilih untuk menjadi ibu kota Nusantara. Yang konon kabarnya udah nggak karu-karuan, Pak. Katanya sih udah ditawarkan di Singapura, di sana. Apakah itu benar? Sepertinya banyak benarnya, Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan kita diselamatkan Allah. Mudah-mudahan di pemilu yang ke depan ini kita mendapatkan petunjuk dari Allah sehingga bisa memilih pemimpin yang menurut kriteria Rasulullah, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Dan itu kira-kira jatuh pada siapa nanti dikiranya kampanye. Bukan, itu adalah kriteria yang memang dimiliki oleh Rasulullah. Apa salah kita memilih seperti itu? Tidak salah, Pak. Kalau saya pilihan yang lain tidak salah, wong namanya pilihan. Tapi perlu kita sampaikan bahwa karena kita sudah terlanjur menjadi umat Rasulullah, kita juga akan mengikuti Rasulullah. Mudah-mudahan dengan sedikit
ya omong-omongan kita ini bisa menambah ya keakraban kita, menambah persaudaraan kita, menambah rim kita sebagai manusia tidak mudah hanyut dalam dunia perpolitikan dan dunia digitalisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.